Bukannya aku males, bukannya aku nggak mau usaha lagi. Tapi pernah ada satu titik, sebadan sakit semua. Ternyata pas dicek lab, tinggi semua dokterku bilang, "Ibu, kenapa ngoyo sekali kerjanya? Lihat tuh, bapak aja nyantai." Dari situ, aku kesentil banget. Sebulan setelah nikah, suami tiba-tiba resign kerja, padahal posisi dan gaji sudah enak. Nggak mau dengar pendapatku dan keluarganya. Waktu itu suami ngotot pengen buka nasi uduk. Oke lah, karena saat itu aku mikirnya aku kerja, suami bangun usaha. Ternyata apa? Aku kerja dari pagi sampai lembur-lembur. Ternyata suami jualan cuma 3 jam aja, selanjutnya main game sama temennya. Hal itu terjadi setiap hari. Berhentinya ya pas aku pulang. Aku libur pun tetap aja main game, disamperin temennya. Sakit hati? Jelas. Aku nggak dinafkahi from the first month we got married. Yang ada justru kebalik. Aku awalnya nggak mempermasalahkan itu semua karena aku pegang uang sendiri. Dan selama aku ada uang, aku nggak pelit ke suami. 95% kebutuhan rumah tangga aku yang nanggung. Bego ya? Iya, aku bego. Bertahun-tahun seperti itu. Aku pun selama kerja juga nyari tambahan dengan jualan ini itu. Suami, usahanya nggak ada satupun yang jalan. Sedangkan makin lama, dia makin nuntut aku ini itu dalam hal berpakaian, tapi nggak modalin sama sekali. Sampai di satu titik, kita ke Jogja, liburan. Nggak usah ditanya pakai uangnya siapa, udah jelas. Selama liburan, aku nggak nyaman sama badanku. Kesakitan banget. Pas pulang, periksa ke tetangga yang kebetulan dokter. Dan beliau bilang seperti yang di atas tadi. Dari situ, aku pelan-pelan mulai ngelepas kerja sampingan. Sedangkan suami berhutang kemana-mana, dan kebanyakan untuk gadget. Dia maniak Apple. Padahal nggak ada duit, tapi pengennya pakai gadget terbaru. Aku yang ngelunasin semua hutangnya. Sekali lagi, iya, aku bego. Sampai di suatu titik aku capek banget kerja. Lelah selelah-lelahnya. Karena aku juga bantu mama dan adikku. Dengan iming-iming suami bikin usaha bareng, akhirnya aku resign. Padahal, aku udah pegawai tetap dengan gaji yang menjanjikan. Kenyataannya, ya, aku lagi yang kerja keras. Nyari barang ke pabrik langsung, jadi tukang foto dan edit, jadi marketing, bagian packing. Suami cuma antar ke ekspedisi. Saat itu masih awal-awal jualan online mulai merebak. Bahkan Shopee dan Tokopedia pun belum ada. Adanya toko bagus yang sekarang jadi OLX dan Instagram. Usaha bareng? Hahaha. Bullshit. Suami malah kerja lagi, tapi dengan job desk yang sangat berbeda dari keahliannya. Dan gaji yang jauh banget dari terakhir dia kerja. Suami akhirnya resign dari kerjaan barunya, nggak sampai 3 bulan. Wah kakak, alhamdulillah, usahaku mulai rame. Alhamdulillah, omzet mulai nyentuh angka jutaan, kirim sampai luar pulau, punya langganan mbak-mbak TKW juga. Aku cuma masarin dari toko bagus, IG, dan FB. Waktu itu juga masih zamannya BBM, tapi lama-kelamaan aku kewalahan. Suami, aku ajak beli barang pun mengeluh panas. Dari rumah, dia langsung masuk kamar, nyalain AC, tiduran. Sedangkan aku masih harus bongkar barang, packing satu-satu. Pas kirim barang pun, nggak jarang suami marah dan bete. Siklus pun terulang lagi. Aku yang ngoyo, suami nyantai banget. Nggak jarang aku malah belanja pesanan orang itu sama adikku. Saat itu kami masih tinggal di rumah suami. Dikasih kamar kecil yang depan pintunya pas banget gudang. Ya syukurlah ada AC. Suami motornya dijual, lalu beli motor butut. So, ya, sehari-hari akhirnya pakai motorku. Nggak tahu rasanya. Malam ini sedih, sumpek jadi satu. Rasanya enak banget. Wok, haha. Makanya aku nulis thread. Kalau diceritain panjang banget kayak kereta. Karena kami 11 tahun pernikahan. Aku nikah muda, umur 22 tahun. Aku akui, saat itu aku terlalu naif jadi perempuan. Diajak nikah, iya aja. Apalagi aku ini nggak punya ayah. Aku akuin, terkadang aku mencari sosok ayah dari pacar-pacarku. Padahal, dari pacaran, udah banyak banget tanda red flag suamiku ini, wok, udahlah. Aku lega udah cerita. Alhamdulillah, suamiku sadar kalau dia itu salah besar, kok. Tapi kadang gemes aja gitu sama dia. Nggak tahulah. Aku kaget loh, kok ada yang respon. Padahal niatnya hanya meluapkan unek-unek aja, karena tadi kesel sama suami. Kalau kesel, bawaannya keinget masa lalu. Terlepas suamiku yang begitu, ketika aku kerja, banyakan dia yang ngurus rumah. Bahkan bajuku pun kadang dia yang cuci. Dari awal nikah, aku nggak dituntut masak. Dia juga yang ke pasar. Kalau aku mood masak, aku tinggal kasih list aja. Suamiku nggak pernah marah ke aku, meski kalau aku marah, nih mulut pedes banget.
Kalau aku ungkit masa kelam ini, dia sendiri malu sampai minta maaf terus. Titik balik kami ketika merantau selama 7 tahun. Kalimat pembuka di thread ini. Karena terkadang, mertua dan keluarga suami nyuruh aku kerja atau usaha ini itu. Tanpa mau tahu, dari awal nikah aku tuh kayak gimana? Mungkin aku sedang lelah. Karena setahun ini kami kembali ke kota kelahiran, dan mertua terlalu ikut campur. Jadi, aku gampang emosi ke suami. Alhamdulillah, suami selalu belain aku. Sebenarnya pengen balik ke kota rantauan, karena hidup kami lebih damai di sana. Cuma minusnya, kalau suami dan anak sakit barengan dan harus rawat inap di RS, aku yang cuma sendiri ini kelabakan. Kasian mamaku yang udah sepuh, sendiri naik kereta nyamperin kami, kalau adikku nggak bisa ikut. Pengalaman tak terlupakan pokoknya. Sampai akhirnya, kami mutusin pulang aja ke kota kelahiran. Sekarang aku lagi nikmati jadi ibu rumah tangga yang ngurus toddler. Aku cuma disuruh didik anak dan ibadah aja di rumah. Jadi inti thread ini tuh hanyalah tulisan emosi sesaat emak-emak yang lagi marah sama suaminya. Maafkan,